khusus untuk melakukan bimbingan teknis terhadap saksi. Kenapa? Karena pengalaman 2014-2019 banyak orang bilang Pak Prabowo itu menang, tapi faktanya pas dihitung kalah. Banyak juga yang bilang karenanya ada faktor suara yang hilang atau ada faktor yang kecurangan. Nah, maka pengalaman-pengalaman itu jangan sampai terulang kembali di 2024. Karena hampir menang itu sangat menyakitkan, Bu. Lebih bagus hampir kalah. Hampir menang, ya kalah. Hampir kalah, ya menang. Maka hari ini kita kumpul, saya akan memberikan bimbingan teknis. Kenapa? Nanti jangan sampai Bapak Ibu di TPS itu dibully oleh saksi partai lain. Jangan sampai ada bahasa saksi Gerindra kok bengong-bengong aja ya di TPS, nggak ngerti apa-apa, ya kan? Padahal banyak yang harus diawasi di TPS, tapi karena nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya, maka ujung-ujungnya bengong. Karena kejadian di 2019 ada dua emak-emak, yang satu nggak ngerti, yang satu nggak paham, dua-duanya curhat. Hasilnya iya nol, Bu. Ibu yang satu ngomong ke ibu yang kedua, Bu, perasaan di RT gua Pak Prabowo itu yang dukung banyak, kok pas dihitung kalah. Ya sama, kata dia. Di RT saya juga begitu, yang dukung banyak pas dihitung kalah. Hasilnya dua orang curhat nggak ngerti sama nggak tahu, hasilnya ya nol, Bu. Maka hal-hal seperti ini jangan terulang kembali di 2024. Kenapa? Karena capek, Bu. Di sini ada yang pernah yang udah dukung Pak Prabowo dari 2014 ada nggak? Ada. Oh. 2019? Ada. Tuh. Jangan sampai kita 2014-2019 makan perasaan lagi, Bu. Kita udah ribut sama orang, ribut di medsos, ya nggak? Betul. Laki bini berantem, mertua sama menantu ribut, ujung-ujungnya kalah. Nah, jadi hal seperti ini jangan sampai terulang kembali. Oleh sebab itu, saksi harus punya ilmunya ketika di TPS. Karena kalau nggak ada ilmunya, besok kita mau ngapain? Karena mengawasi kejadian-kejadian di TPS itu sangat penting. Kita percuma, Bu, Pak Prabowo banyak yang dukung. Kayak saya bilang tadi, Ibu kampanye sana sini meyakinkan orang, tapi ketika di TPS-nya nggak dijaga, nggak diawasi, maka suaranya bisa hilang. Dan nanti saya akan ceritakan bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi, sehingga suara-suaranya Pak Prabowo itu bisa hilang. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang kaget, ternyata oh dari sini nih kecurangannya nih, oh dari sini nih Pak Prabowo suaranya hilang. Nah, 2019 yang pengalaman jadi saksi ada nggak? Ada beberapa ya. Saksi Gerindra apa saksi partai lain? PKS. Yang belakang Gerindra. Partai lain? Gerindra. Berarti nggak banyak ya. Tahun lalu PKS. Kok sekarang Gerindra? Oh, jadi gini, biasanya saksi itu orang yang senang dulu terhadap paslon baru mau jadi saksi. Kalau nggak senang, ya ngapain, kan gitu. Karena prinsipnya orang suka dulu baru menyatakan pilihan. Nah, ini yang perlu dicatat. Yang pertama adalah saksi pada di hari H harus hadir jam 6.30 pagi. Jam 6.30 bawa KTP, bawa surat mandat, bawa formulir undangan untuk nyoblos. Udah pernah dapat belum? Yang dari RT. Nah, kalau belum ditanyain RT-nya masing-masing. Kan ada tuh blankonya tuh yang buat nyoblos C6 ya, kalau salah ya. Nah, itu dibawa pada hari H, KTP, surat mandat, sama formulir pencoblosan atau C6.
Kalau nggak dibawa, maka bapak ibu nggak bisa masuk. Maka dianggap saksi ilegal. Maka sebelum itu terjadi, itu diingat, bawa KTP, bawa surat mandat, bawa formulir C6. Nah, selanjutnya setelah datang ke TPS, daftar ke KPPS. Kan di TPS itu ada ketuanya namanya KPPS. Ibu, bapak datang ke KPPS, daftar. Pak, saya dari saksi Partai Gerindra, ini surat mandatnya mau daftar. Karena nanti akan dikasih surat nemtek sebagai saksi, sehingga ibu, bapak menjadi saksi di dalam. Gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga bawa kertas sama pulpen, karena nanti pasti ada yang dicatat. Pulpen sama kertas. Nah, yang namanya saksi itu besok akan mengalami 3 tahapan. Yang pertama tadi proses sebelum pencoblosan, tadi sudah saya katakan itu proses awal. Yang kedua ada namanya proses pemungutan suara, ada proses penghitungan suara. Kalau sebelum pemungutan suara tadi hak teknis saja, tapi tetap harus jangan diabaikan, karena kalau nggak bawa identitas maka nggak boleh masuk dan tidak bisa jadi saksi. Nah, tahap kedua Bu, itu ada namanya proses pemungutan suara. Nah ini saksi harus jeli untuk mengawasi. Pada saat jam 7 proses pemungutan suara dimulai, sebelum dibagikan semua kertas suara, Ibu sebagai saksi bisa minta cek apakah kotak suaranya itu masih tersegel atau enggak. Bisa minta cek kertas suaranya masih bagus atau tidak. Contoh, jangan sampai kertas suaranya sudah dicoblos duluan. Nah, maka sebagai saksi itu dicek, minta ke KPPS untuk memperlihatkan kotak masih disegel sama kertas suara yang baru. Dan minta juga setelah dicek masih disegel, kotak suaranya dibuka, dicek di dalamnya apakah udah ada kertas suara atau masih kosong. Karena besok saksi itu punya 3 hak. 1, hak protes. 2, hak menyampaikan pendapat. 3, hak menyanggah. Maka besok ibu-ibu yang hobinya ngomel-ngomel, yang hobinya suka marah-marahin suami, gunakanlah kemampuan itu di TPS. Jangan cuma ngomelnya di rumah, di TPS-nya diem aja. Kenapa? Ibu punya hak, bapak juga punya hak. Ini khususnya laki-laki nih, yang biasanya hobi ngajakin orang berantem, hobi gertak-gertak orang, maka besok di TPS jangan jadi pengecut. Kadang orang beraninya di luar Bu, giliran jadi saksi diem aja, melihat hal-hal yang bersifat tidak sesuai diem aja. Nah ini kan kacau. Nah maka besok ibu bapak ada 3 hak itu, boleh protes, boleh menyampaikan pendapat, boleh juga membantah. Nah ketika misalnya tadi melihat kotaknya nggak disegel, ibu protes, Pak Ketua bentar dulu, ini tidak sesuai. Kami saksi Gerindra sudah diberikan pengetahuan melalui dunia teknis, ini harus digembok dan ini tidak digembok. Itu bisa Bu. Nah selanjutnya di setiap TPS itu ada cadangan kertas suara. Di atas meja itu ada 2,5% cadangan kertas suara. Benar nggak yang pernah menjadi saksi? Nah 2,5% itu dihitung dari jumlah DPT. Misalnya jumlah DPT berapa? 300. 2,5% dari 300 berapa? Karena kalau itu lebih dari 2,5%, maka itu salah satu pintu kecurangan. Baru tahu kan? Kenapa? Karena kalau lebih dari 2,5%, misalnya katakan 5%, bayangin ada 2,5% suara yang berpotensi dicoblos sendiri atau disalahgunakan oleh petugas. Nah inilah yang menyebabkan faktor-faktor kecurangan, salah satunya itu. Jadi ibu hitung Bu,
Di atas meja itu ada 2,5% itu dihitung. Ketika sudah cocok, maka baru dimulai untuk pemilu. Nah, nanti pada saat pemilu di TPS ibu akan diberikan daftar hadir nama. Kan ada daftar DPT tuh. Nah, itu dicek Bu, namanya 300. Jangan sampai kejadian daftar namanya Udin, yang datang si Sinti yang nyoblos. Nah, itu nanti dicek KTP-nya. Ya, kalau daftar namanya si Udin, maka yang nyoblos si Udin. Kalau yang datang si Siti, Bapak Ibu protes. Pak Ketua, bentar dulu, ini orang yang bisa nyoblos. Kenapa? Ini kita di daftar namanya si Udin. Kok yang datang si Siti? Ini orang mana? Tuh, ini salah satu potensi kecurangan. Maka itu dicek betul Bu, diawasi betul. Jadi sehingga jangan lagi 2024 kita ada cerita-cerita kita kalah dicurangin. Nah, makanya untuk mencegah kecurangan-kecurangan itulah kita harus awasi TPS kita. Salah satunya yang tadi itu dicek. Kenapa? Biasanya nih, kan kalau pemilu itu laki bini, biasanya bininya atau lakinya kerja. Maka laki bini tersebut ketika dia udah nyoblos di tempat lain, ya kan, dia menggunakan formulir istri atau suaminya untuk nyoblos di TPS lain. Nah, itu salah satu faktor juga. Maka nanti ketika ibu di TPS dilihat juga Bu, apakah jari yang datang itu udah ada tinta atau belum. Itu dicek. Jadi pada saat datang dicek tintanya. Kalau sudah ada tinta, ibu juga, bapak juga protes. Pak, ini orang udah nyoblos di TPS lain, maka tidak boleh lagi nyoblos di TPS ini. Tuh, ibu boleh Bu ngomel-ngomel Bu. Enak gak Bu jadi saksi? Ngomel, dibayar, dan dilindungi. Ibu ngomel di rumah, ya kadang mati. Ya kalau lakinya sabar, kalau nggak sabar ya ada ribut kan. Nah di TPS ibu nggak, ibu dilindungi untuk protes hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya diperhatikan kertas suara mana? Contoh kertas suara. Contoh kertas suara mana, Peng? Nah, nanti pada saat di TPS juga perhatikan pada saat ngasih kertas suaranya kepada warga. Kan itu nanti warga datang absen, cek nama, maka akan diberikan kertas suara. Nah, itu dicek Pak. Besok setiap orang itu masing-masing dapat 4 kertas suara. 1 Pilpres, pileg untuk DPR RI, pileg untuk DPRD, dan untuk DPD. Nah, kita fokus di 3 itu aja. Yang Pilpres, yang pileg, sama yang DPR RI sama DPRD. Nah, ketika ini diserahkan, itu diperhatikan. Jangan sampai dikasih double. Kan ini nggak terlalu kelihatan kalau dikasih double tuh. Dia cuma diserahkan, tapi tidak kelihatan. Jangan sampai dikasih double. Kalau dia dikasih double, maka di situ juga potensi kecurangan. Kenapa? Suaranya jadi 2. Yang tadinya dia nyoblos 1, jadi nyoblos 2, sehingga suaranya nambah. Oke, suara kita tidak dikurangi, tapi suara dia jadi nambah. Nah, itu kalau sudah dicek, perhatikan juga ketika sudah diberikan kertas suara, maka ketua KPPS-nya menandatangani daftar absen. Misalnya Udin dikasih. Nah, itu kan harus ditandatangan Bu. Artinya apa? Kertas suaranya sudah digunakan. Kalau itu tidak ditandatangan, maka kertas suaranya dianggap belum digunakan, sehingga dia bisa menggunakan surat suara lain untuk dicoblos lagi. Nah, banyak tuh. Kenapa di pemilu itu faktor-faktor kecurangan itu banyak. Yang mana Bapak Ibu cuma tahunya di medsos curang, tapi nggak ngerti bagaimana bisa kecurangan. Nah, padahal dari proses awalnya saja itu sudah banyak mengandung potensi kecurangan.
dari yang hadir, dari daftar nama, dari pemberian kertas suara, itu sudah menjadi bagian potensi kecurangan. Nah, selanjutnya pada saat memberikan kertas suara, ibu bapak juga awasi, dicek apakah kertas suara yang dikasih sudah dicoblos. Jadi kaitannya dengan yang pertama tadi, ketika dicek ternyata masih bagus, pada saat dikasih itu dicek lagi Pak, takutnya kertas suara yang beda yang dikasih. Nah, itu juga potensi, sehingga kalau tidak ada yang awasi di TPS, bayangin kalau di desa-desa, di daerah-daerah di luar Jakarta, yang di bawah gunung, yang di hutan-hutan, siapa yang mengawasi dulu? Makanya nggak usah heran kalau suara-suaranya itu banyak yang hilang, banyak yang penggelembungan. Kita di kota besar masih enak, masih terjangkau. Bayangin kalau di daerah-daerah lain itu nggak ada yang ngawasin, nggak ada saksi, suka-suka mereka aja melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya ibu perhatikan nanti petugas KPPS-nya, apakah pada saat memberikan kertas suara dia mempengaruhi atau enggak. Bisa gini nih, kok jangan lupa ya nomor 1, kok jangan lupa ya nomor 3. Kalau melihat yang begitu, ibu ribut, bapak langsung protes, Pak Ketua, lu nggak bener tuh, masa orang yang hadir mau nyoblos lu arah-arahin, itu nggak boleh Bu. Atau dia main-main kode, kadang kalau orang datang, nah itu ibu perhatikan tuh petugas-petugasnya, kalau sampai mereka main kode, nah langsung ibu tegur, langsung bapak tegur, karena nggak boleh, karena semua itu kan harus netral. Nah, itu proses pemungutan suara. Jam 7 sampai jam 12 break. Nah, biasanya saksi kalau mau mencoblos, katakan tidak di TPS di tempat, maka koordinasi dengan korwetnya atau petugas gerindra lainnya untuk menggantikan supaya ibu bisa nyoblos di TPS. Misalnya ibu jaga di TPS 1, ternyata nyoblos di TPS 2, ibu langsung koordinasi agar yang menggantikan ibu hadir, ibunya bisa nyoblos, bapaknya bisa nyoblos. Jadi langsung koordinasi Bu, baik ke pengurus rantingnya maupun kepada korwetnya untuk menggantikan. Nah, itu proses pemungutan suara. Di situ banyak potensi kecurangan. Nah, yang lebih ekstrim pada saat penghitungan suara, ini lebih gila lagi potensi kecurangannya. Nah, ini perlu diawasi. Jam 1 tank mulai penghitungan suara. Petugas akan buka kotak suara dan akan diperlihatkan seperti ini. Nah, ketika misalnya Prabowo Gibran disebut kertas suaranya nih, ibu jangan langsung seneng, bapak jangan langsung wah mantap nih ada Prabowo, jangan. Dicek pada saat ditulis di papan plano. Disebutnya Prabowo Gibran, maka ditulisnya juga harus di Prabowo Gibran. Jangan sampai disebut Prabowo Gibran ditulisnya di paslon lain. Nah, ini juga sering terjadi di banyak wilayah. Kadang namanya saksi di TPS, kadang nggak konsen, lagi main HP, WA-an sama selingkuhan, WA-an sama mantan pacar. Jadi ketika ininya disebut, dia tidak memperhatikan ketika ditulis. Kan percuma namanya. Prabowo Gibran disebut tapi ditulisnya di tempat lain. Pertanyaannya jadi suara nggak ini? Enggak. Nggak jadi. Tuh. Banyak tuh potensi kecurangan. Maka sejak pemungutan sampai penghitungan pun banyak potensi kecurangan. Nah, selanjutnya yang ibu harus awasi juga ketika disebut, misalnya yang disebut paslon lain. Nah,
Katakan 01, ibu cek, jangan langsung keburu-buru langsung nulis, jangan. Apakah yang dicoblosnya itu di dalam kotak lingkaran? Jadi kertas suara itu ada ininya di garisnya. Dia kalau di luar garis nggak sah, di garis pun nggak sah, maka harus tepat di tengah-tengah kotak. Jadi jangan sampai dia nyebut 01, ternyata di coblosnya di atasnya ini itu nggak sah, Bu. Ibu langsung protes, Pak Ketua, ini kertas suaranya nggak sah. Kenapa? Karena coblosnya di luar garis. Nah, ini juga banyak kejadian di daerah-daerah. Kenapa? Orang cuma fokus penyebutan nama sama penyebutan angka, tapi tidak fokus di kertas suara sama di penulisan. Kan orang cuma dengarnya begitu doang. 01, 02, Prabowo Gibran, begitu doang, Bu. Tapi hal-hal teknisnya nggak diperhatiin. Nah, justru di hal-hal teknis inilah ketika orang nggak memperhatikan, disitulah potensi kecurangannya. Jadi buat apa namanya disebut tapi ditulisnya salah atau tidak sesuai? Nah, besok pada saat penghitungan juga, setelah selesai semua, maka kan itu ada di daftar 300 itu tidak semuanya hadir. Katakan dari 300 DPT yang hadir 200, maka ada 100 kertas suara yang gak dipakai. Ibu minta atau cek kertas suara yang gak dipakai harus dikasih tanda silang di bawah tuh. Kan setelah penghitungan selesai nih, katakan Pak Prabowo dapat 30, Ganjar sekian, Anies sekian. Nah, sisa dari garis pagar-pagar itu langsung segera disilang biar tidak ada potensi penambahan sendiri. Dan yang kedua, sisa kertas suaranya dihitung, langsung dihitung di tempat. Kalau sisanya 100, maka langsung dinyatakan 100 dan ditandatangani, sehingga tidak ada lagi potensi kertas suara yang nggak dipakai tadi disalahgunakan. Nah, percuma, Bu. Kita tahunya 200 kertas suara yang dipakai, 100-nya kan masih utuh nih. Itu harus segera diproses. Kenapa? Kalau nggak diproses, mereka bawa pulang lagi. Inilah yang disalahgunain kadang. Ada yang oknum-oknum yang nakal dan nyoblos-nyoblos sendiri terhadap paslon-paslon tertentu, sehingga suara yang tadi di 200 jadi nambah. Nah, inilah kejadian-kejadian di 2014, di 2019 yang membuat kita kalah. Jadi kita nggak usah bangga dengan kampanye besar-besaran, nggak usah bangga dengan hura-hura, tapi kalau hal-hal yang begini tidak diawasi, sehingga banyak orang pada 2019 ya kecewa semua. Kok perasaan kampanye Prabowo Sandi waktu itu di mana-mana meriah, ya nggak, Bu? Yang hadir banyak, tapi pas dihitung kalah suaranya. Itu tadi karena nggak diawasi. Nah, di sini saksi yang udah ada data tim 20-nya siapa? Coba di tangan. Yang udah ada data tim 20 dan saya pernah turun. Coba unjuk tangan semua, nggak apa-apa. Yang udah ada, yang udah pernah saya turun ke tim 20. Masih belum banyak ya? Yang belum ada data tim 20-nya siapa? Coba unjuk tangan semua. Nah, kenapa kita harus punya data pendukung Pak Prabowo di setiap TPS? Kenapa kita harus punya data pendukung Pak Habibur Rahman di setiap TPS? Kenapa kita harus punya data pendukung Gerindra di setiap TPS? Kenapa kita harus punya data pendukungnya Ali Lubis di TPS? Karena itu akan menjadi senjata Bapak Ibu sebagai saksi. Contoh, tadi kan udah saya bilang, kan yang namanya saksi itu ada daftar absen. Nah,
Kalau kita ada daftar absen 30 atau 20, maka pada hari H kita bisa cek yang 20 orang ini datang nggak ke TPS, yang 20 orang ini nyoblos nggak di TPS, yang 20 orang ini milih Pak Prabowo atau enggak. Sehingga kalau kita nggak punya data itu, Bapak Ibu mau protes kayak mana kalau menemukan hal-hal yang tidak disesuaikan. Contoh, kita punya data 20 orang. Sebelum hari H kita akan WA mereka, Bu, jangan lupa, Pak, jangan lupa milih Pak Prabowo, milih Pak Habibur Rahman, milih Pak Ali Lubis, milih Gerindra. Oke, kita checklist. Kita sudah punya data yang akan milih. Pada saat penghitungan suara, ternyata suaranya itu cuma 15. Kita punya data 20, maka ada 5 suara yang hilang. Nah, kalau ibu nggak punya daftar ini, ibu mau protes gimana coba? Bapak mau protes gimana coba? Itu tujuannya. Jadi daftar itu adalah senjata. Jadi kalau ibu menemukan suara hilang, bapak menemukan suara hilang, bapak protes. Pak Ketua, bentar, di daftar saya saksi pendukung Pak Prabowo itu ada 20. Kok di sini cuma ada 15? Saya minta kotak suaranya dibongkar, dihitung ulang. Nah, Bapak Ibu bisa bilang begitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya data absen ini, Bapak Ibu mau protes gimana? Yang ada disorakin partai lain. Dianggap Partai Gerindra berisik, dianggap Partai Gerindra ribut doang, tukang protes, tapi nggak punya data. Malu nggak kira-kira mau digituin? Ya malu. Karena saksi itu besok bukan cuma sekedar kita menjaga TP saja, enggak. Yang namanya saksi di hari H itu sudah ada perang